Ada 3 syarat untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk bisa menyelami bulan Ramadan ini dengan segala bentuk ibadah dan pengampunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka seseorang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ampunan ini sangat penting saat kita di dunia, terlebih lagi ketika kita di akhirat kelak. Ada 3 syarat bagi kita untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di riwayat lain memakai kata-kata qoma. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis ini bermakna terkait dengan syurut atau syarat untuk mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan. Yang pertama, dia harus berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan. Kalau orang tidak berpuasa Ramadan, tidak akan pernah mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Karenanya, orang yang berpuasa bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama adalah betul-betul beriman. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan dengan hati dan lisan kita bahwa puasa Ramadan ini betul-betul wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini menjadi penting keyakinan hati kita dan kemudian ucapan dari lisan kita. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ihtisaban, ayyasumahu ihtisaban. Orang berpuasa Ramadan, tetapi dia berihtisab. Apa berihtisaban itu? Dia betul-betul mencari dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari pahala dan ganjaran yang Allah janjikan. Dan dia merasa nyaman dengan puasa ini, tidak terpaksa, juga bukan karena malu, atau karena ingin berbeda dengan yang lain, atau takut berbeda dengan yang lain sehingga dia berpuasa. Disitulah lalu kemudian Rasulullah menegaskan, yaghfira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa-dosa yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 syarat tadi. Syarat ketiga, ayyajtanibal kaba'ira kal isyraq wa uququl walidain war riba waz zina wa aqlimalil yatim. Yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa besar seperti dosa syirik, dosa berbuat keji dan mungkar, berzina, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, makan harta anak yatim, dan seterusnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Siapa saja di antara kalian yang menjauhi dosa-dosa besar, maka akan kami beri ampunan dan akan dijauhkan dari segala bentuk keburukan dan kami masukkan ke tempat yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 3 syarat untuk mendapatkan keampunan atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini.
Kalau hadis yang kedua tadi, yang pertama soma, yang kedua koma, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini terkait dengan qiyamul lail, dengan sholat, juga akan mendapatkan ampunan. Lebih dari itu, orang yang sholat dan banyak sholatnya, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, ya, hikmah sholat yang kita lakukan. Yang pertama adalah bina'u as-silah al-qawiyah billah. Dapat membangun hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu, kalau kita hubungannya sudah kuat dengan Allah, kita menghargai Allah, begitu juga Allah akan menghargai kita sebagaimana amal yang sangat baik yang kita lakukan. Bina'us silah al-qawiyah billah. Ini yang pertama. Ya, jadi kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah dari sholat ini, sidqul iddia ala tibair rasul, yaitu boleh kita mengklaim sebagai umat Rasulullah SAW dengan jujur. Buktinya adalah sholat. Ketika seseorang mengaku pengikut Rasulullah tapi dia tidak sholat, maka berarti dia dikatakan tidak jujur dalam pengakuan sebagai umat Rasulullah SAW. Itu yang kedua, hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sholat, apalagi sholatnya banyak, akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Di ayat itu disebutkan bahwa sesungguhnya zikir terbesar itu adalah sholat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.